Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yusri Prihatin. Saya mahasiswi dari STI STKOM. Saya akan presentasi CSR PT Indonesia Power. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya harus pakai masker karena di sini saya adalah perawat jompo. Jadi nenek yang saya rawat dia sakit. Saya jadi pakai masker untuk safety saya. Oke, kita mulai. Profil PT Indonesia Power. PT Indonesia Power adalah salah satu anak perusahaan listrik milik PT PLN Persero yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali 1, PT PLN PJB 1, dan pada tanggal 3 Oktober tahun 2000 PT PLN PJB 1 resmi digantikan nama dengan PT Indonesia Power. PT Indonesia Power merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia dengan 8 unit bisnis pembangkit utama beberapa lokasi strategis di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, serta 1 unit bisnis yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan yang disebut Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan UBJP. Oke, kita lanjut lagi. Unit-unit bisnis pembangkitan tersebut adalah Suralaya, Priok, Saguling, Kamojang, Mrica, Semarang, Perak, dan Grati, dan Bali, serta unit jasa pemeliharaannya. Berikut foto-fotonya. Pelaksanaan program dari PT Indonesia Power, salah satunya program tanggung jawab sosial perusahaan, program Desa Mandiri Energi, program pengembangan masyarakat. 1. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT atau SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layang-layang di daerah Sumeneb, Pulau Madura, dan Jawa Timur. Community Service. Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 antara lain memberikan bantuan bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lain di Kelurahan Asem Rowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT 150 kW Sawahan Waru, bantuan sarana umum pemasangan turap untuk warga pedesaan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta bantuan pengaspalan jalan umum di Bogor, Buleleng, Bali. Bantuan perbaikan sarana ibadah, operasi kata gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, dan kota lain di Indonesia. Bantuan air bersih. Community Empowering. Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitaran SUTET, bekerja sama dengan Fakultas UGM, bantuan alat pertanian kepada kelompok Tani Ngaran Jaya Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah,
bantuan pengembangan budidaya pertanian pepaya organik untuk komunitas di sekitaran Gunung Merapi, Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Bantuan pengembangan pola tanam padi seri produktivitas tinggi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Bantuan pelatihan pengembangan budidaya tanam organik di sekitaran instalasi PLN. Pemberdayaan anggota PKK Semrowo Surabaya. Program budidaya jamur tiram masyarakat Desa Umbul Metro Lampung. Bantuan pelatihan budidaya rumput lain di Kalimantan Timur. Bantuan pelatihan kelompok tani tambak ikan tawar danau Sentani Papua. Pelatihan manajemen UKM dan kiatkan pengembangan UKM di Papua. Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi pengrajin souvenir khas Papua. Penyuluhan pertanian untuk petani di Gayem, Papua. Pemberian bibit coklat masyarakat di bawah ROWP 3B Sumatera. Program Desa Mandiri Energi diantaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. PLTMH dibangun di areal yang alternatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan tenaga listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air, untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan. PLN membantu pembangunan PLTMH bekerjasama dengan perguruan tinggi. Salah satu unit PLTMH hasil kerjasama ini dibangun di Desa Pesawaran Indah Lampung. Beberapa unit PLTMH kerjasama PLN dengan Universitas Gadjah Mada juga dibangun di beberapa lokasi lainnya, yakni Dusun Lebak Picung menerangi 52 KK, 1 sekolah dasar dan 1 musola. Desa Adat Susuan, Karangasem, Provinsi Bali dengan kapasitas 25 kW. Dusun Kampung Sawah, kapasitas 6 kW menerangi 40 KK. Dusun Bojong Cisono, kapasitas 6 kW menerangi 70 KK. Dusun Cibadak, kapasitas 6 kW menerangi 266 KK. Dusun Cisuren, kapasitas 12 kW menerangi 120 KK. Dusun Ciawi, kapasitas 6 kW menerangi 180 KK. Dusun Luewi Gajah, kapasitas 6 kW menerangi 70 KK. Dusun Parakan Darai, kapasitas 10 kW menerangi 54 KK. PLTMH di Sungai Kode, Yogyakarta. Kita lanjut lagi. Pembangkit listrik biogas. Pembangkit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, dengan bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas metan dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas metan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk memasak. Sisa fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk. PLN telah mendukung pengembangan komunitas berbasis optimalisasi biogas dan potensi lokal di Desa Bojang Sleman yang mandiri bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM. Pendidikan dan penyuluhan. Oh iya, PT Indonesia Power ini juga memiliki rumah pintar ya. Selain kegiatan membangun prasarana yang berkaitan dengan energi dalam program CSR Desa Mandiri Energi PLN juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan
penyuluhan yang bertujuan memberikan pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi, dan distribusi listrik terhadap lingkungan dan kesempatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Pelestarian alam termasuk penghijauan, penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia pada tahun 2010 sampai nanti. 3. Program pengembangan masyarakat. Program kemitraan atau PK. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari laba BUMN. Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh perseroan langsung pada mitra binaan melalui kantor wilayah atau distribusi cabang unit pelayanan, area pelayanan kecuali yang berlokasi sama dengan kantor wilayah distribusi. Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Melakukan survei penelitian lapang atas permohonan bantuan dari calon mitra binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat serta dikoordinasikan dengan instansi terkait. Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada mitra binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait, membuat laporan secara periodik, triwulan dan tahunan. Program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam membentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerjasama dengan pemerintah dan relasi penghijauan sekitar instalasi PLN. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka bina lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam BUMN Peduli yang terjadi di Merapi, Mentawai, Gunung Sinabung, banjir bandang, Wasior. Kesimpulan, kajian dalam implementasi corporal social responsibility sebagai bentuk pelaksanaan good corporate government yang dipertanggungjawabkan responsible pada praktik dalam perusahaan pihak PT Indonesia Power secara terkait dalam penelitian ini bahwa responsibility atau tanggung jawab yang dilakukan perusahaan melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah membacanya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.